Hai Bunda, ketemu lagi bersama saya Ayu Hastari dan hari ini saya akan memandu Expert Chat SGM Explore dengan topik yang sangat menarik, yaitu menjaga daya tahan tubuh si kecil agar tetap sehat. Wah, seperti yang kita tahu ya Bunda, di situasi sekarang ini sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh si kecil agar tidak mudah sakit. Nah, turut hadir juga nih bersama saya di sesi kali ini sudah ada Dr. Nurul Ratna Mutumanikam. Beliau merupakan dokter spesialis gizi klinis. Halo dokter, apa kabar? Baik ya dokter ya. Oke, sebelum kita membahas pertanyaan dari para bunda nih yang sudah masuk, ada bagus-bagus sekali pertanyaan. Dokter Nurul akan membahas sedikit nih mengenai pentingnya mendukung daya tahan tubuh si kecil dengan asupan nutrisi yang seimbang. Silakan dokter Nurul. Halo Bunda, perkenalkan saya Dr. Nurul Ratna Mutumanikam. Sebelum menjawab pertanyaan dari bunda-bunda di rumah, saya mau bahas dulu nih bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh si kecil agar tetap kuat. Pada masa sekarang ini, penting untuk meningkatkan dan menjaga daya tahan tubuh si kecil agar tidak mudah sakit. Caranya antara lain, yang pertama adalah memastikan konsumsi nutrisi yang seimbang dari bahan makanan sehari-hari yang bergizi. Yang kedua adalah melengkapi vitamin dan mineral agar daya tahan tubuhnya optimal. Yang ketiga, melengkapi zat gizi dari susu pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan dan rajin cuci tangan. Penting untuk menjaga asupan nutrisi si kecil agar tetap seimbang, karena nutrisi seimbang memberikan manfaat antara lain memastikan pertumbuhan si kecil tetap optimal, menjaga sistem imunitas agar tetap kuat, mendukung pertumbuhan tulang agar tetap kuat, dan menjaga kesehatan saluran pencernaan agar tetap sehat. Bunda dapat mengikuti panduan dalam isi piringku untuk anak-anak, di mana dalam satu piring makan anak harus berisikan makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah, di mana semuanya itu mengandung komposisi nutrisi yang seimbang. Nutrisi seimbang artinya mengandung komponen makronutrien yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, dan mikronutrien yang mengandung vitamin, mineral, dan air, di mana masing-masing jenis nutrisi tersebut akan saling melengkapi dan mendukung tumbuh kembang anak. Variasi ini akan saling melengkapi dan mendukung tumbuh kembang anak. Contohnya adalah karbohidrat sebagai makanan pokok utama, memiliki manfaat yaitu sebagai sumber energi utama bagi sel otak dan sel imun anak, dan sumber energi untuk saraf, otot, dan sel darah merah. Karbohidrat bisa didapatkan dari nasi, jagung, kentang, singkong, dan ubi. Protein penting untuk dipenuhi asupannya karena ia bermanfaat sebagai menjaga daya tahan tubuh, membangun otot rangka, dan menggantikan sel tubuh yang rusak. Sumber protein dapat diperoleh dari susu, telur, ayam, daging sapi, tahu, dan tempe. Lemak juga penting dikonsumsi bagi si kecil karena manfaatnya banyak sekali. Contohnya adalah sebagai cadangan sumber energi bagi tubuh, melindungi organ dalam, dan pelarut vitamin A, D, E, dan K. Pastikan juga si kecil mengkonsumsi asam lemak esensial karena tubuh tidak dapat memproduksinya sendiri. Bunda dapat memberikan lemak bagi si kecil dari bahan makanan seperti contohnya adalah susu, keju, kuning telur, apukat, dan minyak. Vitamin C tentu Bunda sudah kenal manfaatnya ya, karena sudah diketahui membantu sel imun dalam melawan penyakit. Selain itu, vitamin C juga memiliki manfaat, yaitu mencegah dan mempercepat penyembuhan dari infeksi dan mempercepat penyembuhan jaringan luka. Sumber vitamin C mudah didapatkan dan banyak sekali. Contohnya yang ada di dalam buah-buahan adalah jambu biji merah, pepaya, mangga, stroberi, dan sayur seperti brokoli. Selain vitamin C, zinc juga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh si kecil. Selain itu, zinc juga memberikan manfaat antara lain mempercepat penyembuhan jaringan luka dan mendukung pertumbuhan. Makanan yang mengandung zinc antara lain adalah tiram, ikan laut, dan susu. Walaupun sekarang kita disarankan untuk tetap berada di rumah saja, namun Bunda harus memastikan si kecil tetap mendapat asupan atau paparan vitamin D. Karena manfaat vitamin D ini banyak sekali. Antara lain adalah meningkatkan kerja sel imun untuk mendukung daya tahan tubuh si kecil, mendukung pertumbuhan tulang dan gigi, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, dan memproteksi saluran pernapasan dari infeksi virus, bakteri, dan dari alergi. Vitamin D dapat diperoleh dari susu pertumbuhan,
telur, dan paparan sinar matahari. Untuk menjaga daya tahan tubuh dan pertumbuhan si kecil, penting untuk memberikannya susu pertumbuhan. Karena susu pertumbuhan memberikan manfaat antara lain melengkapi kebutuhan zat gizi seimbang apabila dari menu sehari-hari masih kurang, mencukupi kebutuhan zat gizi karena kebutuhannya meningkat di masa pertumbuhan, dan juga mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin C, zinc, kalsium, dan vitamin D untuk mendukung daya tahan tubuh dan pertumbuhan optimal. Jadi Bunda, untuk meningkatkan dan mempertahankan daya tahan tubuh si kecil dan pertumbuhannya optimal, penting sekali untuk memberikannya nutrisi yang seimbang. Oleh karena itu, selalu lengkapi dan pastikan si kecil mendapatkan nutrisi sehari-hari dengan gizi yang seimbang. Wah, lengkap sekali nih penjelasannya Dokter Nurul. Terima kasih banyak, Dok. Nah, kita setuju ya bahwa memang penting sekali ya, Dok, untuk selalu memberikan nutrisi yang seimbang agar daya tahan tubuh si kecil tetap terjaga. Tapi saya juga setuju nih tadi sama apa yang dikatakan Dokter Nurul, bahwa ternyata untuk menjaga daya tahan tubuh tidak hanya diperoleh dari vitamin C saja, karena banyak juga nih nutrisi lainnya yang gak kalah penting yang berperan juga dalam menjaga daya tahan tubuh si kecil dan juga mendukung pertumbuhannya agar tetap optimal. Baiklah, kalau gitu Dokter Nurul sudah siap ya menjawab pertanyaan dari para bunda-bunda nih. Wah, langsung saja kalau gitu kita bahas pertanyaan dari bunda-bunda satu persatu. Yuk! Ini pertanyaan pertama dari Bunda Andi Naldi nih, Dok. Apa saja penyebab daya imunitas anak menjadi lemah sehingga gampang sakit? Dan bagaimana cara meningkatkan daya imun anak yang lagi berpuasa? Silakan dijawab, Dokter. Terima kasih Bunda untuk pertanyaannya. Penyebab daya tahan tubuh si kecil menjadi melemah adalah karena konsumsi makanan sehari-harinya yang tidak seimbang. Pastikan konsumsi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral secara seimbang karena bersifat saling melengkapi dan membantu supaya metabolisme berjalan optimal dalam melawan penyakit. Selain itu, penyebab daya tahan tubuh menurun adalah karena kurang tidur. Pastikan si kecil tidur selama 8-10 jam per hari selama menjalani puasa. Oke, Dok, saya setuju sekali nih, Dok. Memang harus dijaga banget ya daya tahan tubuh si kecil biar nggak mudah sakit, apalagi di situasi sekarang nih, Dok ya. Oke, baik Dokter, kita lanjut nih ke pertanyaan kedua dari Bunda Nurfiana Juna. Baik, Dok, pertanyaannya, anak saya umur 4 tahun 10 bulan. Apakah tidur siang juga termasuk meningkatkan daya tahan tubuh anak walaupun tidak banyak aktivitas di luar? Bagaimana tuh, Dok? Anak usia 4-5 tahun memerlukan waktu tidur setidaknya 10 jam dalam per hari. Apabila anak kekurangan tidur terutama malam hari, menyebabkan anak menjadi rewel, kurang bersemangat, dan tidak nafsu makan. Pastikan anak tidur cukup terutama pada saat malam hari. Apabila terpaksa harus bangun sahur, kekurangan tidur dapat digantikan pada saat siang hari. Manfaatkan waktu yang ada di rumah dengan waktu tidur siang supaya stamina-nya tetap terjaga dan daya tahan tubuhnya tetap optimal. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih banyak sekali nih ditanyakan oleh bunda-bunda. Pertanyaan dari Bunda Jusofa Situmorang. Pertanyaannya adalah mitos atau fakta anak-anak yang tidak suka mengkonsumsi sayur dan buah rentan untuk sakit dan memiliki daya tahan tubuh rendah. Lalu apakah berjemur di bawah sinar matahari pagi selama 10 hingga 15 menit dapat meningkatkan daya tahan tubuh anak? Gimana tuh, Dok? Ini fakta bahwa sayur dan buah-buahan mengandung vitamin dan mineral alami yang bermanfaat untuk mengaktifkan sel imun tubuh. Oleh karena itu, pastikan si kecil tetap mengonsumsi sayur dan buah-buahan sesuai dengan takaran usianya. Berjemur di bawah sinar matahari juga akan mengaktifkan vitamin D yang alami di dalam tubuh, di mana vitamin D akan mengaktifkan sel imun tubuh. Tetapi yang utama adalah penuhi konsumsi dari makro dan mikronutrien yang seimbang agar kerja vitamin D untuk mengaktifkan sel imun dapat berjalan secara optimal. Oke, Dokter, ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari Bunda Winnie Gaza. Dokter, siap-siap, ini pertanyaannya agak panjang, Dok. Oke, pertanyaannya, tahun ini adalah puasa pertama bagi si kecil Gaza yang berumur 5 tahun.
Saya khawatir ia kekurangan asupan nutrisi saat sahur. Karena kalau makan sahur ia males-malesan seperti kadang sambil merem karena ngantuk. Jadi makannya sedikit sekali dan minum susu pun nggak habis segelas. Jika seperti itu, apakah perlu memberikan multivitamin selama bulan puasa ini dan sebaiknya dikonsumsi saat sahur atau berbuka ya dok? Bagaimana juga nih triknya agar si kecil mau makan normal saat sahur? Tetap menjaga nutrisi si kecil tetap seimbang selama berpuasa. Supaya si kecil tetap bersemangat untuk makan sahur, berikan menu makanan yang menarik dan favorit bagi si kecil. Selain itu, juga dapat diberikan makanan yang mengandung kuah seperti sup atau soto supaya memudahkan si kecil menelan dan tidak cepat haus pada saat menjalani puasa. Selain itu, tidur cukup pada saat malam hari menjelang sahur juga membantu si kecil agar saat bangun tidak terlalu mengantuk. Oke, lanjut nih pertanyaan terakhir nih dok. Wah, dari Bunda Arshila Hanum. Pertanyaannya, apakah dengan si kecil memiliki daya tahan tubuh yang sehat akan mempengaruhi faktor kecerdasan si kecil dok? Wah, kalau pertanyaan ini sih saya juga penasaran nih ya, bagaimana sih hubungannya antara daya tahan tubuh si kecil dan juga daya pikirnya nih dok? Daya tahan tubuh yang sehat berkaitan dengan kecerdasan. Bagian terkecil dari sel saraf otak memiliki fungsi sebagai sel pertahanan tubuh yang akan teraktivasi apabila terjadi infeksi. Anak yang sering sakit cenderung kurus, nafsu makannya berkurang, dan sering tidak masuk sekolah. Hal ini menyebabkan anak menjadi ketinggalan pelajaran dan waktu belajarnya menjadi berkurang karena sakit. Wah, luar biasa nih Dokter Nurul, penjelasannya lengkap sekali, detail sekali. Sangat bermanfaat nih untuk saya dan juga bunda-bunda di rumah. Terima kasih banyak Dokter Nurul untuk penjelasannya. Sekarang kita tahu semua ya Bunda bahwa pentingnya menjaga daya tahan tubuh si kecil, dan tadi Dokter Nurul juga sudah menjelaskan bagaimana caranya meningkatkan daya tahan tubuh si kecil agar tetap sehat. Jadi untuk bunda-bunda semuanya jangan lupa nih untuk mengaplikasikan tips dari Dokter Nurul tadi ya supaya si kecil tetap sehat. Kalau gitu sekarang Ayu Hastari mohon pamit dan undur diri. Sampai ketemu di Expert Chat berikutnya. Bye-bye. Terima kasih untuk Bunda yang sudah menyaksikan Expert Chat kali ini. Sampai jumpa di Expert Chat berikutnya.